Halo sob, selamat datang di channel gua. Dimana channel yang ketika lo nonton channel ini, lo harus nguatin mental lo dan keyakinan lo. Mungkin aja setelah lo nonton video yang ngebuat emosional lo tak terkendali ini, bisa ngerubah keyakinan lo atau nambah kuatnya keyakinan lo. Jadi jangan diterusin kalau emang lo belum siap dengan apa yang akan terjadi di akhir video nanti. Dalam kesempatan kali ini, gua mau menyampaikan bagaimana caranya menjadi manusia menurut kesimpulan gua. Walaupun gua sekarang kayaknya masih belum betul-betul menjadi manusia. Ada baiknya sob, sebelum video ini mulai, lo pakai headset dulu terus lo nonton ini sendiri supaya lo bisa lebih fokus dan adrenalin lo lebih tertantang. Oke, langsung aja, check it out. Pernah gak sih lo sob bertanya-tanya, apa sih kita? Siapa sih kita? Dan dari mana sih kita? Kalau emang lu sering menanyakan hal itu, tenang aja sob, lu nemuin channel yang bakal menyelesaikan permasalahan lu sob. Pada kesempatan ini, gua mau menyampaikan kesimpulan gua, karena gua juga sering menanyakan hal-hal yang emang kalau kata orang kebanyakan sesuatu hal yang gak perlu dipertanyakan. Sampai-sampai gua kadang juga suka dibilang aneh. Dari situlah gua berhenti untuk menanyakan hal-hal apa yang menurut orang kebanyakan gak perlu dipertanyakan. Dan pada akhirnya, gua nyari-nyari sampai gua menemukan bahwasannya emang jawaban inilah yang gua cari. Sampai pada titik dimana gue ngebuat channel ini untuk menyampaikan apa yang ngebuat kepala gue serasa mau pecah. Karena sampai saat ini emang gue belum nemuin orang aneh yang isi kepalanya sama kayak gue. Jadi, sebenarnya apa sih kita? Kita adalah manusia. Kenapa kita bisa disebut manusia? Pada umumnya, manusia sama saja sama makhluk-makhluk lain. Yang membedakan, manusia adalah makhluk yang berakal. Dengan akal, manusia mempunyai hasrat untuk mengetahui segala hal. Dan atas dorongan hasrat keinginan tahuannya, manusia tidak hanya bertanya tentang segala hal yang ada di luar dirinya, tetapi bertanya tentang dirinya dalam rentang ruang dan waktu. Manusia juga disebut hewan yang berpikir. Sebagai hewan yang berpikir, manusia tentu beda dengan hewan pada umumnya. Walau pada dasarnya fungsi tubuh dan fisiologinya tidak berbeda, namun hewan lebih mengandalkan sifat-sifat kebinatangannya, yaitu naluri. Sedangkan manusia lebih mengandalkan sifat-sifat kemanusiaannya, yaitu akal. Dengan akal, manusia bisa memerintahkan setiap fungsi-fungsi yang ada pada dirinya untuk berpikir dan mengerjakan semua hal apa aja yang dia suka. Tidak seperti hewan yang dituntut oleh naluri untuk memangsa atau menghindar dari pemangsa demi keberlangsungan hidupnya. Karena dalam lingkungannya, yang terkuatlah yang berkuasa. Dan manusia juga di dalam ekosistemnya mengenal adanya keadilan dan tata tertib yang harus dipatuhi. Ini jelas beda dengan hewan yang pada ekosistemnya tidak ada keadilan
dan peraturan yang harus dipatuhi. Hanya mengandalkan insting dan naluri untuk memangsa yang jauh lebih lemah. Menurut keyakinan gue, manusia juga adalah makhluk yang paling sempurna dan paling utama daripada semua makhluk-makhluk yang diciptain sama Tuhan di muka bumi. Bahkan, manusia berpeluang melebihi malaikat, karena manusia diberi tanggung jawab untuk mengatur dunia sebagai pemimpin. Sedangkan malaikat tidak leluasa dalam bertindak. Malaikat hanya bertindak sesuai yang diperintahkan Sang Pencipta. Manusia juga bisa berpeluang lebih rendah daripada iblis, karena mereka menyalahgunakan akal dan indera pemberian Tuhan dengan menuhankan iblis sebagai Tuhannya secara tidak langsung dengan tipu dayanya iblis. Dengan mengedepankan nafsu dan naluri, dan bahkan mungkin bisa sejajar dengan hewan. Jadi, berkembangnya dan hancurnya dunia, semua itu tergantung manusia yang menjadi pemimpin semua makhluk. Karena manusialah yang menjadi rantai tertinggi daripada ekosistem semua makhluk yang ada di muka bumi. Dengan kefleksibelannya itulah, manusia bisa menjadikan kelebihannya sebagai dua mata pisau. Mata pisau yang bisa menyayat segala ilmu pengetahuan untuk menambah keyakinan kepada Tuhan yang menciptakan, atau mata pisau yang bisa menyayat keyakinan untuk lebih mengunggulkan ilmu pengetahuan yang memungkinkan untuk tidak percaya kepada Tuhan. Seiring berkembangnya peradaban sampai peradaban sekarang ini, teknologi berkembang begitu pesat, sehingga manusia lupa dengan peran akal dan peranannya sebagai manusia. Mereka merasa mereka bisa menciptakan sesuatu dan hal-hal baru, sampai lupa kepada Sang Pencipta dan hanyut pada dunia yang fata morgana. Bahkan banyak yang berasumsi bahwa setelah akal, indera, jiwa, dan raganya sudah tidak berfungsi, mereka akan lenyap dan hidup. Jika emang seperti itu, apa tujuan diciptakan dunia? Sama halnya dengan manusia menciptakan sebuah negara yang di dalamnya terdapat peraturan-peraturan yang harus dipatuhi
dan tindak pidana bagi setiap masyarakat yang tidak mematuhi peraturan-peraturan tersebut. Untuk mencapai suatu tujuan yang berbeda-beda di setiap negara. Jika kalau memang peraturan-peraturan tersebut tidak memiliki tujuan, untuk apa diciptakannya negara? Dan bahkan banyak manusia tidak meyakini adanya kehidupan setelah kematian. Untuk mempertanggungjawabkan akal yang sudah berusaha untuk menandingi Tuhan, meskipun manusia tahu semua hal yang dilakukan tidak akan terwujud. Sama halnya dengan seorang kriminal yang berusaha tidak meyakini bahwa adanya hukuman bagi seorang pelanggar peraturan. Meskipun seorang pelanggar peraturan terkadang tahu betul bahwasannya akan ada sanksi yang harus dipertanggungjawabkan atas hal-hal yang mereka perbuat. Kesimpulannya sob, jika kalian bertanya bagaimana belajar menjadi manusia, jawabannya berhenti belajar menjadi manusia. Karena kita memang sudah menjadi manusia, semakin kita ingin menjadi manusia, kita akan lupa bahwa kita ini adalah manusia. Kita nggak bakal pernah cukup kalau kita hanya sekedar menjadi manusia, atau bahkan mungkin berasumsi melebihi manusia. Karena manusia merasa bahwasannya kedudukannya lah yang paling tinggi di muka bumi. Dan terkadang, manusia juga merasa tidak ada yang bisa menandinginya selain kematian. Karena mereka semua diberikan nafsu. Dan dengan didorong hasrat nafsunya inilah manusia tidak akan pernah puas dengan apa yang mereka sudah capai. Tapi manusia juga diberikan akal. Manusia yang berakal tahu bagaimana menggunakan akal untuk melawan nafsu yang bisa mengalahkan akal. Jadi pada intinya kita berada pada dua pilihan. Mainkan peran kita sesuai peran yang sudah diperankan untuk mematuhi Yang Maha Menciptakan, atau unggulkan pengetahuan, tinggalkan peran, dan terus berusaha untuk menjadi Tuhan. Kita ini pemeran, jadi berperanlah layaknya seorang pemeran. Jangan pernah mencoba untuk menjadi dalang. Jika dalang tidak ingin memberi peran dan tidak ingin kita mengambil peran, mungkin kita sampai sekarang tidak tahu apa itu artinya peran. Jangan lupa sob, dukung terus sob channel ini. Kalau emang channel ini lu rasa emang pantas buat didukung. Dan gue juga bakal terus berkarya. Dan kalau emang video ini menurut lu nggak pantas dan bertentangan, gua nggak bakal nerusin omongan kosong ini. Jangan lupa tinggalin kolom di komentar ya sob. Gua orang awam, sampai jumpa.